semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Presiden Komisi Uni Eropa sebut kemajuan Indonesia adalah kiamat besar bagi Barat. Ini dia nih ya, negara-negara Barat mula melihat ini satu persatu gitu ya, perubahan yang ditunjukkan oleh Indonesia gitu ya. Bukan hanya dari segi pengaruhnya gitu ya, perannya di peringkat global, tapi kalau kita lihat sekarang kan Indonesia sudah mula melakukan hilirisasi gitu. Hilirisasi pada sumber daya alamnya ini satu persatu gitu kan, sudah mula ditunjukkan oleh Indonesia pada dunia internasional ini. Wah, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen sebut kemajuan Indonesia adalah ancaman bagi Eropa. Pemerintah Ancaman bagi Indonesia Eropa. melalui Presiden Joko Widodo memiliki proyek kebanggaan, yaitu hilirisasi pertambangan. Hilirisasi pertambangan menjadi jurus pemerintah Indonesia agar bisa menaikkan nilai tambah dari komoditas-komoditas mentah pertambangan, seperti nikel. Dengan hilirisasi, nikel mentah bisa berubah menjadi komoditas barang jadi, gitu ya, seperti iron steel, baterai untuk kendaraan listrik, dan lainnya. Namun, proyek Jokowi ini kerap menemui jalan terjal dari sikap negara-negara barat, seperti Uni Eropa dan juga Amerika Serikat. Pertama, kebijakan hilirisasi pertambangan nikel, yang mendapat pengajuan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO oleh Uni Eropa. Dalam gugatan ini, hilirisasi nikel Indonesia dinyatakan kalah. Namun, Indonesia tak gentar. Sejak dinyatakan kalah, pemerintah langsung mengajukan banding atas gugatan Uni Eropa di WTO. Kedua, hasil produk nikel Indonesia dikucilkan Amerika Serikat. Dikucilkan dalam arti tidak masuk dalam rencana pembuatan undang-undang pengurangan inflasi. Produk nikel Indonesia yang sudah dihilirisasi masih dinilai kurang hijau. Melalui undang-undang baru, Amerika Serikat diketahui bakal memberikan kredit pajak atas pembelian mobil listrik. Undang-undang ini mencakup 370 miliar US dollar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun demikian, insentif ini dikhawatirkan tidak berlaku atas mobil listrik dengan baterai yang mengandung komponen nikel dari Indonesia. Alasannya Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat dan juga dominasi perusahaan Cina dalam industri nikel Indonesia. Kita ini dihambat terus, termasuk soal kebijakan Amerika Serikat. Sebenarnya, posisi kita enak untuk melawan, karena mereka sedang sibuk dengan geopolitik masing-masing, ungkap Jokowi di Istana Negara. Tapi Indonesia Ketiga, yang terbaru adalah produk dari hilirisasi nikel Indonesia, yakni iron steel, terkena jegal oleh Uni Eropa. Negara-negara gabungan barat itu memberikan dampak tidak dapatnya anti-dumping dan anti-subsidi atas produk iron steel Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Haryo Seto mengatakan, saat ini yang menjadi hambatan dari pengembangan hilirisasi di Indonesia terletak pada hambatan perdagangan ke luar negeri, di mana negara lain seperti India dan Korea Selatan sudah mulai menginvestigasi hasil hilirisasi nikel di Indonesia, misal pada harga dan dampak bagi negara tersebut. Seto khawatir hal ini akan menjadi isu besar bagi hilirisasi hasil tambang di Indonesia. Hal itu dikarenakan produk dari Indonesia yang harganya menjadi tidak kompetitif di pasar internasional. Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi perubahan yang ditunjukkan oleh Indonesia sekarang gitu ya di peringkat internasional gitu, terutama bagi negara-negara maju gitu ya, seperti Uni Eropa gitu kan, negara-negara yang besar lah gitu. Tapi setelah Indonesia melakukan hilirisasi ya pada sumber bahan mentahnya ini, seperti nikel, nikel kan sudah bermula gitu ya, walaupun digugat oleh Uni Eropa, tapi Indonesia tidak gentar ya. Indonesia langsung mengajukan banding gitu. Yang pertama kan kalah gugatan gitu ya dengan Uni Eropa, tapi Indonesia melakukan banding ya. Jadi tidak semudah itu, Indonesia tidak gentar walaupun digugat oleh Uni Eropa gitu. Tapi sebenarnya bukan hanya nikel ya, tapi sumber alamnya yang lain gitu ya, sumber bahan mentahnya yang lain pun bakal dilakukan hilirisasi juga. Bukan hanya nikel, tapi juga ya bauksit. Bauksit kan nanti akan dihentikan juga ya ekspor bahan mentahnya ini. Jadi akan akan dijadikan barang separuh jadi ataupun barang jadi gitu. Untuk sekaligus ya
meningkatkan nilai tambahnya yang pastinya akan berdampak lebih baik pada pertumbuhan ekonomi gitu kan. Jadi ini dia ini yang mungkin menjadi ancaman gitu kan bagi negara-negara Uni Eropa gitu apabila Indonesia melakukan hilirisasi gitu. Jadi kan apabila melakukan hilirisasi kan sudah pasti tidak lagi mengekspor bahan mentahnya gitu, melainkan mengekspor barang yang sudah jadi, barang jadi lah gitu kan. Bijak ini, Indonesia mula sudah nih menunjukkan gitu ya kekuatannya gitu. So, terima kasih banyak. Semoga kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.